Kejadian menghebohkan Rabu 29 Juni pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat terjadi di Jalan Simpang Aji Pulau Beringin, Dusun 6, Desa Gunung Terang, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Sebuah minibus Suzuki Karimun BG 1986JD tanpa diketahui penyebabnya tiba-tiba terbakar dan meledak di depan kantor Kementerian Agama Oku Selatan. Mobil yang terbakar tersebut diketahui dikemudikan oleh Pudin 45 tahun, warga desa Kenali, Kecamatan Buai Sandang Aji. Keterangan saksi Angga 27 tahun, warga Bayuran Dusun 6, Desa Gunung Terang, Kecamatan BSA. Dia melihat mobil terbakar di bagian bagasi. Kemudian sopir keluar dari dalam mobil dengan posisi terguling di jalan dan api membesar menghanguskan seluruh isi dan bodi kendaraan. Saksi lainnya, Amor Sairin, menyebutkan saat kejadian dirinya berada dalam pos jaga kantor Kemenak Oku Selatan. Ia mendengar suara ledakan dan melihat kendaraan yang meluncur dan menabrak gerbang kantor Kemenak. Kemudian tak berselang lama, api membesar hingga melalap habis mobil tersebut. Petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Oku Selatan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran sehingga api dapat dipadamkan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian ditaksir lebih dari 50 juta. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian ditaksir lebih dari 50 juta akibat 1 unit mobil Suzuki Karimun yang habis terbakar. Kepolisian Resort Oku Selatan melalui Kasat Lantas Polres Oku Selatan Ibtu Joko Edi Santoso yang membenarkan adanya kejadian mobil terbakar tersebut. Hasil identifikasi sementara penyebab terbakarnya mobil yakni pecah ban dan adanya konsleting listrik mobil. Mobil tersebut nyaris menabrak pagar kantor Kementerian Agama Oku Selatan karena saat itu pengemudi dalam kondisi panik. Terkait kabar yang beredar, jika mobil tersebut terbakar karena adanya penyebab modifikasi tangki untuk menambah kapasitas bahan bakar, pihak Satlantas Polres Oku Selatan akan menggali lebih dalam tentang informasi tersebut. Iwan Irawan, Sumiko TV melaporkan.